Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Ibu berharap kalian masih tetap bersemangat untuk menyimak video pembelajaran ini walaupun tetap masih belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu menyusun teks pidato persuasif. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menerima materi yaitu tentang pengertian teks pidato persuasif, struktur teks pidato persuasif, dan kaidah-kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Untuk hari ini, kalian akan mendapatkan materi yaitu menyusun teks pidato persuasif. Adapun kompetensi dasarnya 4.2, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik diharapkan dapat menyusun teks pidato persuasif sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. 1. Memilih atau menentukan topik yang akan ditulis dalam teks pidato persuasif tersebut. Dalam memilih topik, pilihlah topik yang benar-benar dikuasai. Misalnya, tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau bahkan situasi yang sedang terjadi saat ini, yaitu mewabahnya pandemi COVID-19. Langkah yang kedua, yaitu menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato persuasif, yaitu untuk mempengaruhi atau mengajak para pendengar agar sependapat dan sepemahaman dengan topik yang disampaikan. Langkah yang ketiga, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau informasi. Pengumpulan data ini sangat diperlukan karena sebagai bukti untuk memperkuat gagasan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Para pendengar akan lebih mempercayai apabila gagasan tersebut disertai dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang keempat yaitu menyusun kerangka teks pidato persuasif. Kerangka pidato harus sesuai dengan struktur pidato persuasif, yaitu pembukaan,
isi, dan penutup. Nah, langkah yang kelima yaitu mengembangkan kerangka pidato. Dalam mengembangkan kerangka pidato, harus disertai dengan argumen dan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, dan menggunakan kalimat yang sesuai dengan pemahamanmu, namun tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan contoh kerangka teks pidato persuasi. 1. Salam pembuka. Dalam salam pembuka ini, biasa yang kita sampaikan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa juga selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera. Yang kedua yaitu salam penghormatan. Salam penghormatan ini biasanya ditujukan kepada tamu-tamu kehormatan yang hadir pada saat kita berpidato. Misalnya, kalian sedang berpidato di lingkungan sekolah dalam acara perpisahan kelas 9. Yang sudah pasti tamu kehormatannya itu adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, para undangan, dan teman-teman kalian. Contohnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, para undangan yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Yang ketiga yaitu ucapan syukur. Ucapan syukur ini ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya yaitu isi pidato. Dalam isi pidato ini biasanya diawali dengan penjelasan topik yang akan disampaikan. Misalnya topiknya itu adalah tentang kesehatan. Ya, pada saat itu kalian bisa menguraikan tentang pengertian kesehatan. Berikutnya, setelah menjelaskan topik tersebut, kalian di sana memberi penjelasan tentang gagasan-gagasan kalian tentang topik yang akan disampaikan. Tadi contohnya tentang kesehatan. Nah, gagasan-gagasan kalian itu bisa disampaikan pada saat ini. Contohnya, pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Nah, silakan kalian di sana itu menyampaikan gagasan-gagasan kalian yang berhubungan dengan kesehatan. Dan berikutnya, memberikan contoh dan bukti sebagai penguat gagasan. Ya, karena para pendengar di sini akan lebih mempercayai gagasan kalian apabila ya disertai dengan contoh dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kelima yaitu penyampaian harapan atau bujukan. Kembali lagi kepada definisi pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan untuk mengajak
atau membujuk para pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan topik yang disampaikan. Ya, di sana sampaikan harapan-harapan kalian. Tuh. Nah, yang keenam yaitu permohonan maaf. Permohonan maaf ini ditujukan kepada para pendengar atau audiens. Ya, barangkali dalam pidato tadi terdapat kesalahan-kesalahan. Ya, misalnya mohon maaf barangkali dalam uraian tadi ada kekurangan baik dalam penyampaiannya maupun dalam pengucapannya. Itu ditujukan juga kepada hadirin. Yang ketujuh yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini sama ditujukan kepada hadirin. Misalnya, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam acara ini, yang telah menyimak pidato saya. Tuh. Dan yang kedelapan adalah salam penutup. Salam penutup ini biasanya disampaikan pada saat pidato ini sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Apabila di antara kalian ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh kalian untuk bertanya melalui WA guru. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja yang harus dikerjakan oleh kalian. Tugasnya yaitu buatlah teks pidato persuasif sesuai dengan langkah-langkah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.